Perkenalkan, nama saya Nurfaikah Dayana, stambuk A241-20024. Saya salah satu mahasiswi Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membahas mengenai hukum Hooke. Apa sih hukum Hooke itu? Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui tujuan dan fungsi alat dari percobaan ini. Yang pertama yaitu tujuan. Kita dapat menentukan konstanta pegas. Yang kedua yaitu kita dapat menganalisis grafik hubungan antara gaya dan jarak. Yang ketiga yaitu kita dapat menganalisis grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Yang keempat yaitu kita dapat menganalisis grafik hubungan antara jarak dan waktu. Yang kelima yaitu kita dapat menentukan energi dalam dan energi kinetik. Nah, selanjutnya yaitu fungsi alat dan bahan dari percobaan ini. Yang pertama yaitu ada Pascal System yang berfungsi sebagai kereta yang dihubungkan menggunakan pegas pada force sensor. Nah, yang kedua yaitu ada motion sensor, digunakan sebagai pendeteksi gerak dari Pascal. Nah, yang ketiga yaitu ada dynamic strike spring set, yaitu alat yang digunakan dalam percobaan ini. Nah, yang keempat yaitu ada force sensor, digunakan untuk mendeteksi gaya. Yang kelima ada elastic bumper, merupakan pegas yang digunakan pada percobaan ini. Yang keenam yaitu ada physics strike, yaitu untuk menghubungkan antara pegas dan Pascal. Yang ketujuh ada 850 komputer interface, yaitu alat penghitung komponen yang dihubungkan melalui CPU. Nah, yang kedelapan ada Pascal capstone dan CPU untuk digunakan untuk mengelola data. Yang kesembilan yaitu ada Pascal. Nah, Pascal yang dibutuhkan yaitu ada 2 buah. Nah, satu buah Pascal berfungsi untuk mendeteksi gerak. Yang ke-10 yaitu ada pegas kuat dan pegas lemah. Nah, pegas kuat ini berfungsi untuk mengembalikan posisi katup yang terbuka kembali tertutup rapatnya. Dan pegas lemah yaitu menutup katup. Nah, sekarang kita masuk di pembahasannya. Apa sih hukum Hooke itu? Hukum Hooke itu adalah hukum tentang gaya ilmu fisika yang diakibatkan oleh sifat elastisitas dari sebuah pir atau pegas. Nah, teori singkat mengenai percobaan ini yaitu ketika suatu gaya yang diterapkan pada pegas, ekstansi atau kompresi yang dihasilkan dari pegas menunjukkan hubungan linear antara pertambahan panjang dengan gaya yang diterapkan. Nah, hubungan ini dinyatakan dalam hukum Hooke yaitu seperti berikut. Nah, di mana F adalah gaya yang diterapkan dan delta X adalah ekstansi atau kompresi pegas yang diukur dari panjang terenggang dan K adalah konstanta pegas. Nah, hal ini terjadi karena ketika pegas merenggang adalah gaya yang bernilai negatif karena sensor gaya membaca arah negatif akan mengukur posisi dari Pascal yang dilengkapi dengan pegas sebagai delta X. Nah, persamaan ini dapat ditulis kembali seperti berikut. Nah, di mana X adalah posisi Pascal itu dan X0 adalah posisi ketika pegas mulai merenggang atau ditekan. Nah, B sama dengan K X0. Nah, berdasarkan persamaan yang kedua, ketika pegas direnggangkan, jarak ke sensor gerak akan berkurang. Nah, hal ini sangat membingungkan. Pada dasarnya, K itu sebelumnya itu harus positif. Nah, energi yang tersimpan dalam pegas adalah seperti berikut. Nah, ini seperti yang kita lihat. Nah, jika Pascal dilepaskan dari posisi X sama dengan X1. Lalu pada saat mobil mencapai X0, maka semua energi pegas yang telah diubah menjadi energi kinetik dari Pascal, maka persamaannya seperti berikut. Panjang hukum Hooke yaitu
Jika sebuah benda diberikan gaya, maka hukum Hooke hanya berlaku sepanjang daerah elastis sampai pada titik yang menunjukkan batas hukum Hooke. Jika benda diberikan gaya hingga melewati batas hukum Hooke dan mencapai batas elastisitas, maka panjang benda akan kembali seperti semula jika gaya yang diberikan tidak melewati batas elastisitas. Tapi hukum Hooke tidak berlaku pada daerah antara batas hukum Hooke dan batas elastisitas. Nah, jika benda diberikan gaya yang sangat besar hingga melewati batas elastisitas, maka benda tersebut akan memasuki daerah plastis dan ketika gaya dihilangkan, panjang benda tidak akan kembali seperti semula. Nah, benda tersebut akan berubah bentuk secara tetap. Jika pertambahan panjang benda mencapai titik patah, maka benda tersebut akan patah, sebagaimana yang kita lihat pada grafik tersebut. Nah, ini adalah grafik grafik antara gaya dan pertambahan panjang hukum Hooke. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.